Tapi gini lagi Nafisa, aku cinta sama Muhammad. Sekarang ini Muhammad tuh cinta nggak sama aku? Suka nggak dia? Nah ini yang bingungnya aku nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Melanjutkan kajian kita di bab yang kedua. Di sini disebutkan bahwa Ummul Mukminin Khadijah ini sudah tidak merasa heran lagi dengan segala kelebihan yang ada pada diri Rasulullah. Karena Ummul Mukminin Khadijah mengenal Rasulullah ini dari dia bayi dan masih sepupuan. Dalam riwayat yang lain disebutkan pernah pula Ummul Mukminin Khadijah ini menggendong Rasulullah ketika dia kecil. Nah itulah yang jodoh tuh kan. Nggak tahu kita. Memang itu adalah urusan Allah. Jadi jangan kita mencari di bumi. Kalau mencari di bumi bisa salah kita. Kadang wajah yang kita tengok, kekayaan yang kita lihat, atau dari sisi apa kebaikannya yang sedikit aja yang kita pandang. Kita nggak tahu di belakangnya bagaimana. Jadi memang sebuah misteri ilahi kata orang itu lah. Kita meminta kepada Allah, nanti Allah yang ngeset untuk mempertemukan kita. Namun yakinlah, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Cuman kita jangan merasa diri baik, saya ini udah baik, ngapa seperti ini ya kan. Justru kita ini butuh orang kadang untuk menasehati kita ini, sifat aku ini apa yang tidak bagus. Misal terlalu kekanak-kanakan kan, bingung juga jadinya. Sholat udah rajin, ibadah oke, tapi sikap nggak bagus gitu kan. Boros gitu, berapa ada duit habis. Nah jadi kita jangan merasa baik, kita minta buka hati untuk mau dinasihati oleh orang. Nah, sementara Ummul Mukminin Khadijah ini dengan Rasulullah itu sudah sangat lama mengenal kebaikannya. Apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Muhammad ini adalah laki-laki yang sempurna, tinggi kedudukannya. Kenapa Ummul Mukminin Khadijah mengatakan dia sempurna, tinggi kedudukannya? Apa yang membuat itu? Kata Ummul Mukminin Khadijah, beliau itu jujur. Nah, ini yang perlu nih dimiliki oleh kita, laki-laki dan perempuan, jujur. Jujur itu menenangkan jiwa, tapi beresiko. Kalau kita bohong, menyelamatkan, tetapi tidak menenteramkan jiwa. Sehingga ada satu buku dampak kebohongan bagi kesehatan. Jadi bohong pun bisa membuat kita berpenyakit karena jiwa kita tidak nyaman. Nah, begitu kita bohong itu kan panjang prosesnya. Misalnya dia bagian perlengkapan di kantor, disuruh belanja, tentu dikasih tahu dulu ke orang tokonya, Pak, nanti kalau ada orang kantor saya nelfon bilang harga sekian ya Pak, ya tolong Bapak tanda tangan ini. Nah kan menjelang itu selesai diperiksa itu kan jantung berdebar-debar. Nah makanya banyak orang serangan jantung sekarang ini karena memendam kebohongan. Ada kadang suami ini handphone di password, kemudian kalau dia ada main dengan perempuan lain ditulis namanya yang supaya nggak mungkin diangkat oleh istrinya gitu, misalnya Kapolres. Nah itu dibuat ya. Jadi begitu nelfon, tengok Kapolres, kawan suami ini. Taruh nelfonnya berulang-ulang. Nah penasaran, nah di mana tuh Kapolres ada betul perlu nih sama suami aku, diangkatnya lupa perempuan. Oh cewek dia rupanya dimasukkannya handphone suaminya ke gelas kopi. Nah, ngopi betul lah tuh. Suami habis mandi nanya, mana HP ya bang?
sedang ngopi sama Kapolres, kata istri. Ketahuan jadi ya. Itulah, jujur ini memang sulit, terutama bagi kalangan laki-laki ya. Kita laki-laki ini memang sulit untuk jujur. Cuman kalau kita udah ilmu ini, kita jadi orang yang jujur, tidak ada yang menutup-nutupi, itu jiwa akan lebih lapang ya dia. Imun tubuh naik. Nah, kalau imun tubuh naik tentu kita akan sehat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, ini yang tidak jujur, hati-hati nih. Imun tubuh turun karena sibuk penyembunyi katanya. Nah, kita lihat lagi, ada pedagang dulu namanya Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid itu apa aja yang dia jual itu sudah ada harganya, jadi nggak bisa ditawar. 600, 500, 400, 300, 200 itu sudah ada harganya. Waktu ada seorang perempuan belanja pas azan asar, kata Yunus bin Ubaid, "Bu, silahkan, ini ada keponakan saya melayani ibu." Nah, keponakannya yang melayani dia. Yunus bin Ubaid pergi ke masjid, selesai sholat, pas mau pulang ke tokonya ketemu sama ibu yang belanja itu, disapa oleh Yunus bin Ubaid, "Assalamualaikum Bu, jadi belanjanya?" "Jadi Pak." "Yang mana ibu beli?" Ditunjukkan oleh ibu tuh. "Berapa ibu beli nih?" 600. "Aduh maaf Bu, keponakan saya mungkin nggak tahu, ini cuma 300. Ibu ambil lagi kembaliannya." Tuh kan, mahal nih kejujuran itu, rugi 300 loh. Tapi kalau bagi pedagang yang tidak mengerti ilmu ini, makin bisa nipu, itu makin cerdas karyawannya. "Ah, bagus kau jualan tuh, hebat tuh." Nah, ini yang mengakibatkan banyak pasar-pasar itu terbakar. Kita prihatin sebetulnya. Apakah terbakar bukan karena takdir Allah? Ya sudah banyak mungkin kebohongan kan. Pantas barang dijual segini, dijual tinggi-tinggi. Nggak pantas, maksudnya itu barang umum kualitas jelek dijual mahal. Kalau barang bagus, kualitas bagus dijual mahal, ya nggak ada masalah. Sama dengan orang-orang yang jualan parfum itu kan. Kesturi, namanya memang kesturi. Cuman produsen yang mengeluarkan kesturi itu banyak. Nah, ada produk teratasnya. Ini kadang orang pedagang parfum, dia tidak menjelaskan itu. Kesturi biasa dijual dengan kesturi kualitas bagus. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, seharusnya disesuaikan. Nah, harus sesuaikan kualitas barang yang kita jual. Orang nggak masalah kok beli mahal kalau kualitasnya bagus kan. Nah, itu kejujuran. Kemudian apalagi kata Ummul Mukminin Khadijah, Rasulullah itu orangnya bersih. Nah, ini jadi nggak cukup dengan jujur aja. Orang jujur itu udah bagus. Kalau nggak bersih, orang mana mau dekat sama dia? Mau orang mempekerjakan laki-laki jujur tapi bau, nggak bersih, pakaian kotor, kan nggak mungkin kan. Jadi orang Islam terutama nih dalam agama kita nih, agama lain pastilah juga ada disuruh bersih-bersih. Ini khusus Islam saja. Sampai kata Rasulullah, jadilah kalian tai lalat di tengah-tengah pipi. Tai lalat kalau di tengah-tengah pipi kan pemanis ini, asal jangan sebesar tinju aja tai lalat ya. Pemanis, kita tuh bersih badan, ingat jangan sampai bau. Kadang orang yang berbau badannya ini dia merasa harum, itu yang payahnya tuh, karena udah dari kecil dia sama bau itu, jadi dia nggak merasa terganggu, dia nggak pikir orang terganggu dengan bau badan dia. Kayak kita ini rajin-rajin mandi, minimal 2 kali 1 hari lah mandi, terus menggunakan deodoran, menggunakan parfum, jadi tubuh kita nih wangi. Rasulullah itu kalau megang kepala anak-anak, wangi anak-anak tuh, wangi tangan Rasulullah tuh tinggal loh di kepala. Berapa wanginya Rasulullah itu tangan baru itu. Jadi Rasulullah tuh suka dengan wangian. Nah, ada di masa Khalifah Umar bin Khattab, istri datang kepada Umar, "Wahai Khalifah, aku pengen cerai sama suami aku." "Apa masalahnya?" Segan lah aku ngomong. "Ya udah pulang lah dulu, nanti aku panggil suami." Nah, perempuan ini pulang, dipanggil seorang utusan. "Kenal nggak sama suami ibu yang datang tadi?" "Kenal kali Pak," udah jemput suaminya. Pas dijemput rupanya suami itu kotor, rambut acak-acakan, jenggot nggak rapi, badan bau. Kalau dipanggil Ummul Mukminin,
menghadap, oh kaget dia, kenapa nih pemimpin yang manggil gitu. Begitu dekat kepada Khalifah Umar, waduh pasti ini masalahnya nih, aku ada tugas untuk kau nih, cuman sebelum aku tugaskan, kau mandilah dulu, rapikan rambutmu, rapikan jenggotmu itu. Mandi dia bersih-bersih, dikasih oleh Khalifah Umar wangian, dikasih jubah yang baru. Nah sekarang kamu pulang. Nah rambutnya udah rapi. Sampai di rumah diketok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau istrinya kaget, istrinya cari siapa? Bayangin udah berapa lama dia nak mandi kira-kira, sampai lupa istrinya sama dia. Udah di Rio DKJ dia ya. Wajah lu ganteng, kalau nggak terurus kan jadi berubah betul dia. Aku suami deh, abang ini. Abang, tunggu dulu sini bang. Lari dia ke tempat Khalifah Umar. Amirul Mukminin nggak jadi cerai, itulah masalah selama ini Atul itu. Jadi kalau kita nggak bersih, bau, siapa sih yang mau dekat sama kita? Nah, jadi ini yang orang bau, tolong juga kalau ada yang ngasih tahu badan kau bau, tolong percayalah, orang nggak akan mungkin bohong kalau untuk itu. Orang nggak akan mungkin bohong. Kalau ada 2-3 orang yang ngomong kan, pasti ya. Nah berubahlah kita itu. Carilah cara untuk bisa menghilangkan baunya. Rasulullah itu mau masuk rumah aja siwaan, harumkan dulu mulut ini gitu. Mulut nggak boleh bau juga. Ini kalau di masjid kan, padahal kita disunahkan, kumur-kumur itu bisa membuat Allah ridho. Mengharumkan mulut bisa membuat Allah ridho. Masuk ke masjid mulut bau, dia baca ayat lagi dikembang-kembangin lagi mulut. Terbang-terbang. Pernah nggak merasakan nahan nafas di sebelah orang sholat? Akhirnya kita ruku, kita suruh, kita tunggu dia duluan ruku. Begitu. Nah itu akibatnya tuh. Nganggu orangnya dia. Malaikat rahmat pun terganggu jadinya. Apapun bau yang mengganggu anak cucu Adam di dalam masjid, itu malaikat rahmat terganggu. Kemudian lagi selain bersih, apa? Nih ingat ya, jujur. Udah jujur, bapak-bapak nih terutama nih jujur pak. Jangan suka aneh-aneh. Handphone jangan bapak kunci-kunci, jangan ada yang hal-hal pribadi lah. Tapi bapak yang tahu istri bapak. Apabila bapak jujur mudaratnya lebih besar ya redam dulu nih pak. Tapi dalam tanda kutip nih masalahnya. Bersih, kemudian apa? Menjaga diri. Nggak pernah genit Rasulullah itu. Tidak ada satu kasus pun Rasulullah genit sama perempuan. Nah betul-betul bisa menjaga diri. Gak ada ngode-ngode perempuan di jalan, pokoknya terkenal nggak genit sama perempuan. Nah, kita ini udah tahu agama pun hati-hati. Kadang kita memang iblisnya tidak berhenti ya, iblisnya selalu memberikan kita hasutan. Banyak orang-orang yang contohnya dalam sejarah Abdah bin Abdurrahim kan. Abdah bin Abdurrahim itu penghafal Quran, mujahid Islam, tapi akhirnya murtad kan, gara-gara apa? Aurat perempuan, tertarik dengan perempuan. Nah menjaga diri untuk tidak genit ini memang suatu hal yang sulit ya, tapi mudah-mudahan Allah menjaga kita lah. Kadang kan kita lihat dengar kemarin pengasuh pondok pesantren di Serang kalau nggak salah saya mencabuli 15 orang santri, yang cuman yang ngelapor 4 kemarin kalau nggak salah saya dengar beritanya, dan itu bukan hoax. Bisa mungkin dicari lagi beritanya. Guru ngaji mencabuli muridnya, itu kan banyak, ada yang terekam CCTV. Tokoh agama melecehkan orang, itu ya berat memang, karena kita laki-laki ini dikaruniai syahwat yang besar oleh Allah. Jadi kemungkinan pertahanan kita itu akan jebol, suatu saat kita pasti akan lengah, iblis akan masuk. Nah makanya kita minta terus kepada Allah dalam sholat kita untuk kita bisa menjaga diri agar jangan sampai berbuat hal seperti ini. Kemudian kata Ummul Mukminin Khadijah, selain menjaga diri beliau itu sopan. Nah di mana-mana orang sopan itu pasti orang senang. Pasti jadi pembicaraan deh, anaknya sopan. Kalau kawan anak saya itu kalau ke rumah, sopan. Orang senang gitu dengan orang sopan ini. Ibaratnya tata krama terjaga, sama orang tua, salam, cium tangan. Dicium tangan itu betul-betul dicium. Bukan kalau kan kadang di samping sini ditaruh ya kan.
Gaya baru tuh, cium tangan ya cium tangan. Bau bawang, nah itulah bau surga itu kan, bau cabai, bau bawang, itu yang kita hirup itu kan. Bertahu kita betapa susahnya jadi orang tua itu. Nah itu ya, ingat ya, sifat Rasulullah jujur, bersih, menjaga diri, sopan. Nah laki-laki kalau sopan, siapa orang yang nggak sopan, nggak melenceng-melenceng. Jadi saya sering mendengar laporan, kadang ya dia WA kita, nanti ujung-ujungnya ngomongnya udah mulai nggak sopan. Nah tuh, nggak usah aneh-aneh, kita harus menjaga diri, sopan. Nah, jangan melecehkan orang, biasa-biasa aja agar orang tertarik sama kita. Ini bagi yang masih sendiri, tolong sopan aja lah. Nah, tolong jaga diri. Setelah itu, waktu Rasulullah sudah kembali dari Syam, kan disertai Ummul Mukminin Khadijah, seseorang yang membantu perjalanan Rasulullah, yaitu Maisarah. Maisarah ini laki-laki. Nah, Maisarah cerita ke Ummul Mukminin Khadijah ketakjubannya selama perjalanan dengan Rasulullah. Apa kata Maisarah ini? Rasulullah itu, Nyonya, kalau membeli barang, menjual, berinteraksi dengan orang itu, dia nggak pernah nipu. Jadi dalam dia apa adanya aja yang diceritakan ya tentang barang dia, apa yang dijualnya, nggak mau dia nipu. Aku di situ takjubnya. Sementara pedagang-pedagang yang lain tuh gimana caranya supaya banyak barangnya terjual, kalau Rasulullah enggak ya. Kalau mau beli ya inilah barangnya, dijelasin. Dan ingat, penjual itu dia mesti menguasai apa yang dijual. Jangan sampai kita tahu ini, nggak tahu. Ini aduh nggak tahu juga saya ya, siapa yang mau beli kayak gitu. Jadi kalau kita mau menawarkan apa saja, usahakan kita menguasai barang kita ini. Kemudian kita udah mendengar beberapa efek orang yang menggunakan ini. Nah, tapi jangan dilebih-lebihkan. Saya lucunya itu anak Indonesia, namanya misalnya Ade, ini bukan nama sebenarnya, menemukan obat, dibuatnya jalur cerita, dibikinnya jalur cerita kan, bahwa anak ini gara-gara ibunya obesitas, kemudian dia menemukan ramuan, udah banyak orang-orang Eropa meminta dia, kemudian dia tidak mau, akhirnya dia jual tetap di bangsanya sendiri hanya dengan harga sekian. Oh, saya awalnya tertarik tuh, hebat ya anak Indonesia. Buka lagi judul yang lain, nah namanya beda, ceritanya sama, dia kurang ajar ini. Jadi dia buat seolah-olah cerita itu nyata gitu. Nah itu yang nggak boleh, nggak usah bohong. Kalau di marketing kayaknya ini dianggap halal, janganlah. Udah, kita udah tahu nggak barang itu udah ada nggak bukti nyatanya orang menggunakannya. Nah baru kita bisa nyeritain. Nah Rasulullah nggak mau nipu dia, apa adanya diceritakan oleh Rasulullah. Kemudian kata Maisarah ini nggak pernah bertengkarnya, nggak pernah bertengkar. Terus kalau dia minum beda, makan beda, orang makan berdiri dia duduk, pakai tangan kanan, minumnya nggak seperti minum orang kluk, nggak bernafas, 3 kali teguk nafas dia, waduh luar biasa nyonya. Dia istirahat itu, tidurnya itu nyonya ya, miring kanan. Dan ternyata secara ilmiah terbukti orang yang pertama tadi yang kayak minum nafas, ada kuman yang mati yang di dalam dari kuman dari hidung masuk lagi ke air, itu yang diminum lagi. Nah makanya kita nggak boleh nafas ketika minum. Begitu juga makan pelan-pelan, santai-santai, tapi sesuai lah. Kalau memang orang udah biasanya cepat, memang segitulah santainya, mau diapakan lagi. Sama dengan ukuran makan sedikit itu maksudnya ya sesuai kan dengan kondisi kita. Kalau memang makan kita banyak, ya banyak itulah sedikitnya kita gitu. Jadi jangan pula makan sedikit, itu betul-betul apa, porsi makan kita ini kan berbeda-beda.
Ada orang yang 2 piring baru agak nyaman dia, tapi dia nggak ngantuk, dia emang udah biasa, dia takaran makan segitu. Mengenai tidur, nah kan terbukti secara ilmiah tidur Rasulullah ini, tidur miring kanan itu maka akan menjaga jantung bebas berdetak. Kalau kita tidur miring kiri, jantung posisinya terhimpit. Nah, bertahun-tahun terhimpit, gimana nggak terjadi heartburn, serangan jantung. Apa kata dokter? Kalau nggak bisa meninggalkan tidur miring kiri ini, nah, nggak bisa juga meninggalkan tidur miring kiri, sediakan aspirin 2 butir, air putih 1 gelas, air bening sebetulnya ya, nggak putih, air bening yang udah dimasak 1 gelas, itu air mineral, kemudian jarum. Begitu terjadi serangan jantung di malam hari, cepat minum aspirin 2 butir ini, minum pakai air, yang jarum itu tusukkan ke seluruh ujung jari, keluarkan darahnya. Itulah pertolongan pertama untuk orang yang serangan jantung, dan ini sahih. Nah, jadi itu bisa dilihat cara seperti itu. Tapi daripada begini, mending kita mulai sekarang tidurnya udah miring kanan aja. Kalau punggung-punggungan dong tidur jadinya sama istri Ustadz, ya kan nggak selamanya seperti itu. Istri kasih pengertian sama suaminya, bang, aku tadi dengar ceramah, kata Ustadz itu tidur miring kanan itu akan menyehatkan jantung kita, bang. Jadi aku mulai malam ini tidur miring kanan. Suaminya karena tidak ikut pengajian, ya jantung kau sehat, aku yang jantungan jadinya karena dipunggungin terus. Nah, kan nggak selamanya dipunggungin. Nah, itu ya cara Rasulullah istirahat. Kemudian apalagi kata Maisarah ini yang mengagetkan aku tuh nyonya, sepanjang perjalanan itu ada awan yang menyertai di atasnya, selalu ada awan yang meneduhi nyonya. Nah, mulai Ummul Mukminin Khadijah mulai kagum gitu. Terus nyonya ya, waktu sampai di Basra, Syam, waktu Rasulullah sedang tidur di bawah pohon. Nah, dalam riwayat ini disebutkan, di sini tidak disebutkan, itu di kitab yang lain disebutkan pohon, di bawah pohon bidara. Terus rahib ini nanya nyonya ke aku, itu siapa yang berteduh di bawah pohon bidara itu? Namanya Muhammad bin Abdullah. Apa kata rahib yang di Syam ini? Tidak pernah ada orang yang tidur di bawah pohon bidara setelah Isa alaihissalam, melainkan dia adalah seorang Rasul akhir zaman. Nah, di situ yang membuat kaget Ummul Mukminin Khadijah, baru mulai agak galau nih perasaannya. Setelah mendengar cerita dari Maisarah ini, Ummul Mukminin Khadijah langsung pergi ke rumah Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini sepupu Ummul Mukminin Khadijah yang sudah cukup tua umurnya. Nah, sampai di tempat Waraqah ini, Ummul Mukminin Khadijah ceritain apa yang diceritain oleh Maisarah. Semua sudah diceritain, sontak Waraqah bangkit, kemudian kata Waraqah, ceritain lagi, ulangi ceritamu Khadijah. Diulangi oleh Ummul Mukminin Khadijah. Setelah diceritakan semuanya oleh Ummul Mukminin Khadijah, apa kata Waraqah? Sambil menyimak dengan teliti, dia terdiam, kemudian gugup. Kata Waraqah, kalau benar apa yang kau katakan ini Khadijah, tidak salah lagi. Muhammad memenuhi ciri-ciri Nabi umat ini. Inilah saat yang ditunggu-tunggu itu. Makin galau Ummul Mukminin Khadijah. Pergi Ummul Mukminin Khadijah, ditinggalkannya sepupunya ini, tapi jiwanya jadi mulai lemah. Nah, rentan, gelisah, nggak tenang Ummul Mukminin Khadijah. Kayak ada sesuatu yang melintas di hatinya dan makin tidak terkendali, bahkan makin liar dan menyiksa. Nah, maksudnya ini apa? Ummul Mukminin Khadijah mulai merasakan cinta. Nah, lihat gejalanya. Jadi jangan sampai orang gemetar nggak makan, kan sama juga nih. Apa dalam kitab ini? Jiwa mulai rentan sih, ya. Jiwa ini tanda-tanda orang jatuh cinta. Jiwa mulai rentan, hati gelisah, tidak pernah tenang. Ada sesuatu yang melintas di jiwanya, itu wajah seseorang. Makin hari makin tak terkendali, bahkan makin liar dan menyiksa. Itu tanda jatuh cinta. Ini bisa yang baik, bisa yang salah. Kalau ke yang baik, jatuh cinta seperti ini bagus.
ini ndak orang tuh terlalu cantik, awaknya mimpi sendiri, gelisah sendiri itu sesuaikan lah tolong wajah kita cocoknya semana. Itu memang ada kok, memang seperti itu. Berusaha Ummul Mukminin Khadijah untuk menguasai perasaannya ini, tapi dia gagal. Pokoknya selalu terkenang. Makin keras ingin dilupakan wajah Rasulullah, makin kuat dia dalam jiwanya. Dan Ummul Mukminin Khadijah ini nggak berani nuturin ke orang gitu. Ini nggak mungkin. Makanya Ummul Mukminin Khadijah tidak memilih untuk bercerita kepada orang lain. Nah, masih mikir-mikir nih Ummul Mukminin Khadijah. Akhirnya mulailah udah aku jadikan aja nih impian. Nah, waktu Ummul Mukminin Khadijah menjadikan impian ini tidak begitu menyiksa, dianggapnya dia seperti sudah bersama Rasulullah, dihayalin, wah ini paling tidak bisalah menyenangkan hati aku, walaupun dalam kenyataannya aku tidak bisa mendapatkannya. Itu lebih tidak menyiksa, sedikit lebih puas kata Ummul Mukminin Khadijah. Dia impi-impikan hal-hal yang menyenangkan bersama Rasulullah. Cuman lama-lama nggak berkutik juga Ummul Mukminin Khadijah. Ya awalnya mungkin bisa lah kan, untuk memuaskan hati sementara, ngingat gitu. Tapi lama-lama nggak tahan juga. Udah nggak mampu dibendung, perasaan itu berat betul rasanya. Ummul Mukminin Khadijah punya seorang sahabat, namanya Nafisah binti Munyah. Inilah sahabat yang dipercaya oleh Ummul Mukminin Khadijah. Apa yang membuat Ummul Mukminin Khadijah suka dengan Nafisah binti Munyah ini? Yang tentunya dia merahasiakan, dan dia yang ngurusin nanti, jomblangin antara Ummul Mukminin Khadijah dan Rasulullah. Nah, jadi kawan yang menjaga rahasia ini yang bisa mengerti kita lah. Akhirnya dipilih. Nah, kita butuh nih sahabat yang seperti ini. Sore-sore itu janjianlah Ummul Mukminin Khadijah dengan Nafisah binti Munyah ini. Ya, kita nongkrong lah, duduk di tempat yang enak lah untuk cerita. Nah, cerita-cerita lah, saling-saling canda, saling menggoda, sampailah ke masalah cinta. Nah, apa kata Nafisah? Tunggu dulu Khadijah, ketika kau ngomong cinta tadi kok wajah tuh merona, terus ada sedih, murung, itu kenapa ya? Digoda oleh Nafisah. Langsung terdiam Ummul Mukminin Khadijah. Kemudian kata sahabatnya, udah ceritalah Khadijah, kalau memang ada sesuatu, ada yang udah kau cintai, ngomong-ngomong lah. Biasa kan goda-godain seperti itu. Gak usah kau sembunyi dariku Khadijah. Kata Ummul Mukminin Khadijah, udahlah Nafisah, gak ada kok, biasa aja. Aku ini udah berlama berteman dengan kau Khadijah, jadi aku tahu betul ketika kau berubah. Akhirnya Khadijah menarik napas dalam. Semua ini karena kacau hati aku sekarang nih Nafisah. Ada keinginan, tapi ini kacau keinginan aku nih. Kata Nafisah, orang sekaya kau Khadijah masih ada juga rasa kacau. Nah, ini lain nih Nafisah, beda. Nah, beda nih. Udahlah Nafisah, jangan digoda aku, ngomongnya jangan keras-keras. Setelah terdiam, Nafisah menunggu, agak putus asa dia. Akhirnya Ummul Mukminin Khadijah bicara. Apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Apa pendapatmu tentang Muhammad Nafisah? Kata Nafisah, iya gitu ya. Ih, kau suka denganmu. Jangan keras-keras Nafisah. Ini enak nih, kitabnya detail. Kitab Dr. Nizar Abasa ini. Dia ini pakar sirah Nabawi yang sekarang mengajar di salah satu universitas di Syam, Syria. Kau jatuh cinta ya dengan Muhammad. Jangan keras-keras Nafisah. Setelah melontarkan pertanyaan itu, dilihatnya wajah Khadijah serius. Akhirnya hilang canda Nafisah. Serius Khadijah, kamu cinta sama Muhammad? Kata Ummul Mukminin Khadijah, tapi mana mungkin ya Nafisah ya. Muhammad itu dia masih muda, masih bujangan, masih perjaka, beda 15 tahun dari aku, nasabnya terhormat, sementara aku umur 40, selisih jauh.
Aku udah menikah 2 kali lagi. Aku janda udah 2 kali. Suami Mukminin Khadijah ini meninggal dua-duanya. Apa mungkin ya Nafisah dia mau menerima aku? Apa kata Nafisah? Khadijah, sekalipun umurmu 40 tahun, tapi kecantikan wajahmu mengalahkan perempuan di bawah umur 30 tahun. Kau cantik Khadijah. Berapa banyak laki-laki bangsawan yang datang melamarmu, kau tolak. Kau juga terhormat, kau terpandang, kau kaya. Kau cocok sama Muhammad. Kalian masing-masing punya kelebihan yang berbeda. Nah, ini yang kawan tuh. Jangan dipatah-patahkan kawan tuh. Ini karena aku suka sama dia. Mungkin enggak ya? Ya enggak mungkin lah. Tengoklah wajah kau tuh dulu. Sadar diri lah kau pikirlah umur. Tuh, nggak usah kawan sama orang seperti ini. Jadilah kawan yang menyenangkan jiwa, tapi memang betul sesuai. Kalau memang kita nggak mau, udah diam aja lah. Coba aja lah dulu. Tentu kita gitu kan. Ya mana tahu jodoh. Kan nampak orang loyo kita ngasih apa itu. Tapi jangan dipatah-patahin. Saya aja ada teman saya udah umur 70 tahun duda. Saya ini mau nikah lagi Ustaz. Apa mungkin orang mau, sekalipun umur bapak 70 tahun, tetapi ketampanan bapak mengalahkan laki-laki umur 80 tahun. Dia bapak tuh, iya Ustaz, iyalah kan yang betul tuh kan. Tentu kalah laki-laki yang 80 tahun. Tapi kesannya itu kita tetap menguatkan dia. Jangan kita suka mematahkan orang. Jadilah orang yang senang menyemangati orang lain. Agak lega hati Mukminin Khadijah setelah bicara dengan Nafisah binti Munyah ini. Agak senang hati dari tumpahkan perasaan semuanya. Tapi gini lagi Nafisah, aku cinta sama Muhammad. Sekarang ini Muhammad tuh cinta nggak sama aku? Suka nggak dia? Nah ini yang bingungnya aku nih Nafisah. Apakah aku sendiri aja yang punya rasa ini? Kayaknya nih mimpi betul nih. Kok lama betul aku terjaga dari lamunanku ini ya Nafisah, kata Khadijah. Akhirnya Nafisah menepuk dadanya. Tenang, Nafisah yang urus. Nah, ini yang kawan ngasih solusi langsung jadi mak jomblang. Nah makanya kita nih butuh jomblang tuh sebetulnya untuk menghubungkan kita ya. Nah, untuk menghubungkan kita. Kalau ditolak nggak begitu sakit terimanya kan. Tapi kalau kita langsung ditolak, kita ngomong ini, saya ingin menjadikan kamu istri saya. Ini ada taruh mahramnya dari sana, kita ngomong. Aku nggak mau, nah itu malunya mau pergi dari sana aja mau gimana coba. Tapi kalau pakai mak jomblang itu agak sedikit nyaman nanti kita. Tapi ingat nih, mak jomblangnya cari yang bisa dipercaya satu. Yang kedua, jangan ganteng pula daripada kita atau lebih cantik daripada kita. Pernah kejadian, nah ini kejadian nyata nih di zaman para sahabat. Abu Dzar Al-Ghifari punya family, punya paman itu punya anak cantik. Nah Salman Al-Farisi radhiyallahu an suka dengan family Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an ini. Dia ngomong sama Abu Dzar, tolonglah hubungkan aku sama anak paman kau tuh, aku mau sama dia. Tolong ceritakan kelebihan-kelebihan aku, kedudukan aku di sisi Rasulullah. Nah, itu boleh mempromosikan kawan, nah, supaya lebih meyakinkan nih pasangan. Akhirnya Abu Dzar datang ke pamannya. Paman kenal nggak sama Salman Al-Farisi? Oh kenal. Kedudukannya tinggi di sisi Rasulullah. Pemilik ide di perang Khandaq. Seseorang yang kuat, zuhud, dan taat beribadah. Lupa ada terkenal nih pamannya. Jadi gini paman, Salman Al-Farisi ini mau sama anak gadis paman. Gimana menurut paman? Ginilah Abu Dzar, aku tuh justru menginginkan kau nilai yang jadi menantu aku. Rupanya mak jomblang yang kena tembak. Abu Dzar pulang, ketemu sama Salman. Salman langsung langsung datangin Abu Dzar. Gimana Abu Dzar, berhasil nggak? Malu aku mau cerita Salman. Ceritalah Abu Dzar, nggak usah malu. Udah aku promosikan tentang dirimu Salman. Kelebihanmu rupa paman tuh udah banyak tahu. Terus apa katanya? Terus katanya,
aku tuh lebih memilihmu Abu Dzar jadi menantu aku daripada Salman. Apa kata Salman? Alhamdulillah ya Allah, dipeluknya Abu Dzar. Seharusnya bukan kau yang malu Abu Dzar, aku yang seharusnya malu, telah meminang perempuan yang ditakdirkan Allah untuk dirimu. Kau tidak perlu malu. Ini yang kawan, ini ndak tega kau ya, berdua kita selamanya makan bareng kemana-mana, tega kok gini kan. Aku akhirnya teguran betua. Jadi tiru nih guys sahabat, nggak jadi, nggak masalah, nggak perlu malu, nggak perlu terkecil hati. Nah, Nafisah ini waktu dia mengatakan saya yang ngurus, mereka berpisah. Ummul Mukminin Khadijah langsung terbayang waktu dia berusia belasan tahun, lagi ngumpul-ngumpul sama anak-anak perempuan di Mekah itu waktu beliau umur belasan tahun. Terbayang oleh Ummul Mukminin Khadijah sedang ngumpul, tiba-tiba ada orang Yahudi datang tertawa-tawa. Apa kata orang Yahudi ini? Telah tiba masa kedatangan Nabi terakhir. Itu di depan Ummul Mukminin Khadijah dan kawan-kawan itu kecil. Dan salah satu di antara kalian bisa saja menjadi istrinya. Nah, kawan-kawan Ummul Mukminin Khadijah semua melempar orang Yahudi ini pakai batu. Ummul Mukminin Khadijah sendiri yang enggak. Kata Ummul Mukminin Khadijah, aku kah orangnya? Muhammad kah orangnya? Jadi dimulai deh. Itu yang terbayang oleh Ummul Mukminin Khadijah. Sampai dia bingung juga loh, kenapa aku mengingat itu sekarang? Ada apa nih di sebalik ini? Malamnya Nafisah nyusun rencana apa yang besok mau dibicarakan. Nah, setelah selesai subuh, pas Rasulullah keluar dari rumah diikuti oleh Nafisah di belakang. Maka kata Rasulullah, kata Nafisah, Muhammad, aku Nafisah binti Munya. Aku datang membawa berita dari seorang perempuan agung, suci dan mulia. Itu caranya tuh ya. Kita tinggikan siapa yang mau kita sebutkan ini, biar orang tahu ini betul orang mulia, orang suci, dan orang udah tahu itu gitu. Dia sempurna, Muhammad, perempuan agung, sangat cocok dengan dirimu. Kalau kau mau, aku bisa menyebut nama perempuan di sisimu. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Wah. Karena takut orang lain dengar, kata Nafisah, jangan kau jawab sekarang, Muhammad. Renungkanlah dulu, rundingkanlah dengan keluargamu. Akhirnya Nafisah begitu melihat wajah Rasulullah itu, dia memang menangkap, aduh, ini karisma Muhammad ini luar biasa nih. Setelah itu jadi pemikiran oleh Rasulullah. Kenapa? Apa mungkin ini? Rasulullah itu bukan tidak suka dengan ini, mungkin nggak? Jadi Rasulullah itu selama ini dia menjaga dirinya gitu, nggak akan mungkin kan dia sama orang seperti Ummul Mukminin Khadijah. Galau juga Rasulullah. Jadi ini murni nggak ya dari hati Khadijah, atau ada diintervensi nggak sama orang lain? Nah, sampai Rasulullah mikir gitu, saking senangnya sebetulnya. Malam harinya Rasulullah bertanya-tanya, ini kok mau ya Ummul Mukminin Khadijah sama aku nih, kenapa? Dia kaya raya, keagungannya tidak diragukan, dia baik, perempuan cerdas, masa mau bersuamikan pembantu seperti aku? Kemudian kata Rasulullah, apakah karena imbalan atas kejujuran aku bawa barang dia atau gimana nih? Banyak keraguan Rasulullah, karena ini sesuatu yang excited. Rasanya tuh udah luar biasa lah. Betul nggak ya Ummul Mukminin Khadijah? Karena banyak banget orang yang mau sama Ummul Mukminin Khadijah, dan yang mau sama Rasulullah pun banyak. Cuman kaget aja Rasulullah ini bener nggak nih? Bukan Rasulullah nggak suka sama Ummul Mukminin Khadijah, suka banget lah. Cuman selama ini rasanya kan nggak mungkin. Begitu sampai berita ini kepada Abu Thalib, maka Abu Thalib bicara dengan Rasulullah empat mata. Masalahnya gini sebetulnya Muhammad, kendala umur ya, kendala umur satu, kemudian dia udah pernah menikah 2 kali. Nah, yang ketiga nih yang agak rawan nih Muhammad, dia kaya raya. Nanti orang menganggap kau ini mau harta dia. Nah itu, kau punya rasa yang sama enggak sama kalian? Dia punya, paman.
Aku cinta sama dia. Cuman selama ini rasanya tidak mungkin, Paman. Betul kau punya rasa yang sama? Iya, aku cinta sama dia, suka sama dia itu, Paman. Oke lah, jangan nanti kok gara-gara harta nih Muhammad ya. Tidak, Paman. Paman kan tahu gimana aku. Akhirnya konsultasi juga sama paman-paman yang lain. Nah, udah melalui berbagai macam perdebatan, udah matang, akhirnya sepakat mereka menerima tawaran itu. Begitu disampaikan kepada Ummul Mukminin Khadijah, waduh, berbunga-bunga hati Ummul Mukminin Khadijah. Kata Ummul Mukminin Khadijah, ya, minta tolong suruh perwakilan dari keluarga untuk datanglah. Tetap seperti itu, diundang oleh Ummul Mukminin Khadijah, datanglah. Apa kata Ummul Mukminin Khadijah ketika menatap Rasulullah? Ini kan udah masuk pinangan nih. Tidak salah Maisarah bercerita. Dilihat dari wajah Muhammad ini betul-betul beda dari yang lain. Apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Sepupuku, aku menginginkanmu karena kau kerabatku. Kau agung di tengah kaummu. Kau berakhlak luhur dan kau selalu berbicara jujur. Nah, itulah pengakuan Ummul Mukminin Khadijah waktu peminangan itu. Rasulullah pun menyambut dengan tidak kalah hangat. Terasa sejuk aku di sampingmu, Khadijah. Nah, jadi terasa sejuk kata Rasulullah. Untuk meresmikan hubungan pertunangan ini didampingi oleh pamannya Abu Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, datang ke rumah Ummul Mukminin Khadijah menyampaikan pinangan. Mereka disambut oleh Umar bin Asad. Juga di rumah itu keluarga besar Rasulullah disambut juga oleh Umar bin Khailib, masih saudara Ummul Mukminin Khadijah. Nah, disampaikanlah pinangan kepada keluarga besar Ummul Mukminin Khadijah, dan juga di sana hadir tokoh-tokoh seperti Waraqah bin Naufal, itu juga hadir di rumah itu. Setelah duduk semuanya, akhirnya paman Rasulullah Abu Thalib berpidato lah, ngasih kata sambutan. Apa kata sambutan dari Abu Thalib ini? Tetap dia katakan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ismail. Kita dijadikan penduduk yang menjaga rumahnya. Kita juga yang memelihara tanah suci Allah yang aman sentosa ini. Dia yang telah memerintahkan kita untuk berbicara jujur, berpegang pada kebenaran. Sesungguhnya Muhammad bin Abdullah ini tidak ada bandingan dengan siapapun pemuda yang ada di Mekah. Ketangkasannya, keluhurannya, kecerdikannya, dan tingkat keutamaannya tidak tertandingi. Namun dia tidak kaya. Namun ingatlah, kekayaan akan lenyap, kata Abu Thalib. Bisa sekejap, harta itu hanya sementara. Dan Rasulullah dan Muhammad ini menginginkan Khadijah, Khadijah pun memiliki rasa yang sama. Mereka saling mencintai. Setelah Abu Thalib duduk, naik dari keluarga Ummul Mukminin Khadijah. Apa kata keluarganya? Sedikit aja. Muhammad adalah laki-laki yang tidak layak untuk ditolak. Nah, diterimalah. Dan tidak berlama-lama menikahlah Rasulullah dengan Ummul Mukminin Khadijah. Rasulullah tinggal di rumah Ummul Mukminin Khadijah. Hebatnya itu apa? Apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Siapa Rasulullah dulu dengan Rasulullah ketika kaya, itu tidak ada bedanya. Akhlak tetap baik, rendah hatinya tetap, berkunjung kepada saudara tetap. Nah, ini yang harus ditiru nih. Kita dapat istri kaya itu anugerah dari Allah, tapi jangan pula kita sombong. Ini kadang istri kaya macam dia pula yang punya pencarian, bawa harta istri kemana-mana, ngecerita ke orang dia lah yang punya usaha ini. Ini yang nggak boleh. Nah, jadi kita jangan sampai sombong mendapatkan istri yang kaya. Istri kaya itu anugerah dari Allah. Nah, apa kelebihan Ummul Mukminin Khadijah selama berumah tangga sama Rasulullah? Ini yang perlu dicatat nih oleh para istri. Ummul Mukminin Khadijah ini tidak pernah menyalahi keinginan atau menolak perintah suami. Itu ya yang pertama. Dia selalu mencari bagaimana suaminya ridho kepadanya. Ini yang kedua. Kemudian tidak pernah sehari pun terlontar ucapan kotor
baik di hadapan suami ataupun di belakangnya. Jadi nggak ada yang jelek-jelekin suami. Ini kadang kita di status WA, di tweet, di FB, ada yang suka menjelekkan pasangannya. Apakah itu suami menjelekkan istri, istri menjelekkan suami, akhirnya saling serang-serangan di status. Jadinya ini nggak boleh. Nah, jadi ini gambaran bagaimana sifat Ummul Mukminin Khadijah tidak pernah membuat Rasulullah jengkel, tidak pernah membuat Rasulullah kecewa. Mudah-mudahan saya mendoakan dan kita doakan juga saya untuk rumah tangga kita bisa seperti ini, tidak pernah menyalahi perintah suami. Nah, tapi kalau suaminya soleh, istri ikutlah. Tapi kalau suaminya nggak benar, jangan pula ikut aja semuanya, makan hati nanti kita kekurus, kulit jadi jelek, krim udah beli mahal-mahal, nggak ada bereaksi ke kulit ya karena makan hati kan. Karena apa kata dokter kulit, sehebat apapun krim yang dia buat, kalau perempuan stres yang memakainya tidak akan ada manfaatnya. Nah, tuh. Nah, Rasulullah juga gitu. Rasulullah mengajarkan kepada kita apa? Kalau kita diberi penghormatan, maka berilah penghormatan yang serupa atau lebih. Nah, Rasulullah juga istri menghormati beliau, beliau pun menghormati Ummul Mukminin Khadijah. Diperlakukan yang Ummul Mukminin Khadijah betul-betul dengan baik, dipergauli dengan baik. Nah, barang dagangan Ummul Mukminin Khadijah, Rasulullah yang mengendalikannya. Rasulullah lah yang pergi berdagang. Hebatnya juga Rasulullah ini sangat sayang dengan anak tirinya dari Ummul Mukminin Khadijah, yaitu Hindun dan Hala, dari pernikahan Ummul Mukminin Khadijah sebelumnya. Saking sayangnya Rasulullah kepada kedua anaknya ini, anak tirinya pun memanggil Rasulullah Bapak, karena betul-betul bisa Rasulullah ini sebagai ayah bagi mereka. Rasulullah berdagang disertai oleh seorang kawan, namanya Saib bin Abi Saib. Nah, jadi ini yang selalu menemani Rasulullah pergi dagang ke pasar Hubasah, Duba, Sihar. Nanti sore pulang. Jadi pokoknya dagang pulang sorenya. Semakin semarak rumah Ummul Mukminin Khadijah ini lahir nih anak-anak Rasulullah, semua kan dari Ummul Mukminin Khadijah. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummul Kulsum, ada Qasim, ada Abdullah, ada Fatimah. Jadi 6 orang itu adalah anak dari Ummul Mukminin Khadijah. Lengkaplah rumah itu. Rumah yang penuh dengan kasih sayang, rumah yang penuh dengan cinta. Makanya kata Allah dalam surah Al-Ahzab 33, Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu, Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi dibersihkan dari dosa keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena inilah rumah yang penuh cinta ini yang susah untuk dibangun. Nah, tirulah seperti bagaimana sikap Rasulullah kepada Ummul Mukminin Khadijah dan Ummul Mukminin Khadijah kepada Rasulullah. Semakin lama, semakin kuat Ummul Mukminin Khadijah menangkap sinyal kenabian Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, aku ingin bertahanus ke Gua Hira." Itu Ummul Mukminin Khadijah semangat. Disitulah Rasulullah merenung, karena dari Gua Hira itu kan kelihatan kota Mekah itu. Melihat orang-orang yang akhlak mereka itu sudah jauh betul. Penyembahan ke berhala menjadi jadi, perempuan sudah memakai membuka aurat di sekitar Ka'bah, tawaf dengan cara telanjang. Jadi kalau ada orang bilang hijab itu adalah pakaian Arab, itu salah besar. Orang Arab seksi-seksi dulu pakaiannya. Cuman hijab itu pakaian Islam. Jadi dimanapun, jadi tidak di Arab saja. Kalau Arab jahiliyah mereka tawaf telanjang, membuka aurat. Jadi sangat salah kalau ada orang menuduh hijab itu, jilbab, pakaian syar'i itu adalah pakaian Arab. Itu adalah pakaian Islam. Nah, Ummul Mukminin Khadijah selalu menyiapkan makanan. Berapa lama suami aku bertahanus, disiapkan makanannya. Nah, pernah satu kali Rasulullah pulang di bulan Ramadan di tahun 610 Masehi, itu dalam keadaan gelisah, ketakutan. Tubuh gemetar, hati terguncang. Nampak betul takut Rasulullah SAW ini. Begitu sampai di rumah, Rasulullah itu langsung teriak, selimuti aku, selimut'i aku. Tubuh dingin, pucat, menggigil. Nah, Ummul Mukminin Khadijah bukan cari selimut, langsung dipeluknya Rasulullah SAW. Ini yang pernah diceritakan Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Nanti akan ada sampai ke sana. Apa kata
Rasulullah, ketika aku berada di gua Hira, Aisyah, aku melihat orang yang tinggi besar menutupi langit. Dia peluk aku dengan keras, dia katakan, Iqra. Aku tidak mampu membaca, aku tidak bisa membaca. Nah, begitu setelah selesai, aku turun, lari ketakutan, pulang ke rumah. Aku berteriak, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah bukan mengambil selimut Aisyah, dia langsung memeluk tubuhku. Tentram jiwaku nih rasa. Sakit hati Aisyah dengar. Udah hati Rasulullah, itu aja cerita. Aku lebih baik daripada Khadijah. Nah, cemburu Ummul Mukminin Aisyah. Ini yang pernah diceritakan Rasulullah. Nah, setelah dipeluk oleh Ummul Mukminin Khadijah, dibawa ke dalam rumah sampai ketakutan Rasulullah ini pulih. Kemudian berceritalah Rasulullah. Jadi gini Khadijah, entah siapa itu yang turun dari langit, tubuhnya memenuhi seluruh penjuru. Aku ketakutan, aku berusaha kabur, dihadangnya aku. Kemudian dipeluknya aku dengan kuat. Iqra, katanya, bacalah. Aku takut, bingung apa yang mau aku baca. Aku nggak pandai baca. Aku katakan aku tidak bisa membaca. Dia tarik tubuhku Khadijah kuat-kuat, seolah-olah rasanya mau tercabut ruh aku ini, remuk rasanya badan aku ini. Setelah aku hampir lemas, dia katakan, Iqra, Iqra Muhammad. Diperintahkannya aku Khadijah. Aku jawab seperti semula, aku tidak bisa membaca. Kemudian dia ulangi sekali lagi, dia peluk erat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Alladzi khalaqal min 'alaq, yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kamu dari perantaraan kalam. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kamu perantara kalam. Jadi begitu, ini ada yang saya satu yang apa, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Kemudian takjub Ummul Mukminin Khadijah mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah. Waduh, ini kata-kata yang sangat indah suamiku. Belum pernah aku mendengar kata-kata yang seperti ini. Ini sangat indah. Mungkin yang kau temui itu malaikat suamiku. Aku pun tidak tahu Khadijah. Begini saja, kalau dia datang lagi, tolong beritahu aku. Nah, pasang badan untuk suami. Begitu Ummul Mukminin Khadijah sedang memberes-bereskan tempat tidur untuk istri Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah berlari, Khadijah, dia datang lagi, dia datang lagi. Langsung berlari Ummul Mukminin Khadijah, dipeluknya suaminya, duduklah di atas paha kiri. Ku mau bayangin tuh, duduk di paha kiri, ditutup oleh Ummul Mukminin Khadijah. Apakah kau masih melihatnya? So, masih Khadijah, dia masih ada. Sekarang duduklah di paha kananku, ditutup lagi mukanya, ditelungkupkan muka Rasulullah ke bahunya. Apakah kau masih melihatnya suamiku? Masih. Sekarang duduklah di depanku, ditutup oleh Ummul Mukminin Khadijah dengan wajahnya. Aku tidak lagi melihat istriku, kata Khadijah. Berarti dia bukan jin, bukan setan. Aku yakin itu adalah malaikat yang menemuimu. Jadi itu Bu, kalau misalnya ada suami agak meracau-meracau pulang, abang sini bang, duduklah. Dia bang di paha kiriku, tutup muka abang. Ada nampak bang? Nggak ada deh. Sekarang duduk abang di paha kanan, tutup lagi muka abang. Ada nampak bang? Sekarang duduk abang di muka aku bang, pandang wajah. Dia parah lah wajahku lagi. Itulah takut nanti ya. Jangan lagi buat ya Bu ya. Yang ibu buat ini, nanti suami ibu justru malah takut ya nengok ibu. Nah, ini cara Ummul Mukminin Khadijah mendeteksi apakah jin atau setan yang menemui Rasulullah. Kemudian kata Ummul Mukminin Khadijah, berbahagialah suamiku, itu bukan jin, bukan setan, itu malaikat. Ku tahu engkau orang yang baik. Nah, jadi ini orang yang tidak bisa dirasuki oleh jin. Ciri-cirinya apa? Nah, ini dari perkataan Ummul Mukminin Khadijah kita akan tahu. Kau suka menanggung beban yang berat. Nah, itu ibaratnya ada orang yang punya masalah, itu Rasulullah mau menolongnya. Kau buka lebar pintu untuk tamu singgah untuk menginap. Ini lagi kebaikan Rasulullah. Tidak pernah hitung-hitungan, orang mau numpang, ayo silahkan. Kau bantu menghidupkan kebenaran yang hampir sekarat. Kau luruskan orang yang salah. Demi Allah, Allah tidak akan memperdayakanmu selamanya. Nah,
Jadi itu nih ya, orang gemar silaturahim, orang gemar nolong orang, kemudian orang yang gemar menyampaikan kebenaran, ini insya Allah tidak akan bisa dirasuki oleh jin. Sejuk hati Rasulullah, damai jiwanya, kemudian diajak oleh Ummul Mukminin Khadijah, ayo suamiku, kita pergi menemui sepupuku Warokah bin Naufal, dia ahli kitab. Nah, pergilah ke rumah Warokah bin Naufal, diceritakan oleh Rasulullah semuanya. Apa kata Warokah? Lalu dia bangkit, dia peluk Rasulullah SAW. Berbahagialah keponakanku, berbahagialah Khadijah, demi Allah sosok inilah pembawa wahyu yang dulu turun kepada Nabi Musa. Maksudnya malaikat Jibril itulah yang turun kepada Nabi Musa, dia sekarang turun kepada Muhammad. Dan demi Allah, kau adalah nabi umat ini yang telah diberitakan dengan jauh-jauh hari sebelumnya kepada para nabi. Ini pengakuan ahli kitab sendiri nih, Warokah bin Naufal adalah ahli kitab. Muhammad, mudah-mudahan aku masih bisa menemanimu saat kau diusir oleh kaummu. Jadi Warokah ini akhirnya ikut beriman kepada Rasulullah. Aku akan ikut bersamamu kemanapun kau pergi Muhammad. Ku harap hari-hari itu sudah dekat. Ini belum pelantikan sebagai nabi lagi Rasulullah nih. Kaget mendengar ucapan Warokah, Khadijah bertanya, masa iya kaumnya akan mengusir dia? Dia orang baik, orang tahu, orang percaya, masa diusirnya? Di sini Rasulullah ini, Muhammad ini dicintai oleh orang. Orang pernah berselisih masalah Hajar Aswad, Rasulullah yang menyelesaikannya, Muhammad ini yang menyelesaikannya, suamiku ini yang menyelesaikannya. Rasulullah pun terkejut, apakah mereka akan mengusirku Warokah? Apa kata Warokah? Wahai Muhammad, tidak ada satupun nabi yang membawa risalah seperti yang kau bawa, pasti akan dipusuhi dan diperangi oleh kaumnya sendiri. Jadi ketika kita, misalnya dalam keluarga aja, kita bertauhid, melarang keluarga kita melakukan hal yang salah, kadang keluarga aja membantah sama kita. Jadi memang kalau orang yang menyebarkan kalimat la ilaha illallah, mempertuhankan Allah itu satu, mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu biasa orang benci sama kita. Jadi kata Warokah, bersabarlah atas kemuliaan yang khusus dianugerahkan Allah kepadamu. Di sisi lain Ummul Mukminin Khadijah ini bersyukur kepada Allah, ternyata betul inilah suami aku yang menjadi nabi ini. Inilah yang dikatakan orang Yahudi waktu aku masa kecil dulu, di antara kan ada yang menjadi istrinya. Inilah penutup para nabi. Nah, segenap salah satu keluarga mulai masuk Islam. Jadi dakwah Rasulullah itu awalnya di rumah tangganya dulu, anak-anaknya. Nah, mulailah masuk Islam waktu itu Zaid. Nah, Zaid bin Haritha. Kemudian siapa lagi yang beriman? Ali, pengasuh Rasulullah, Ummu Aiman, anak-anak Ummul Mukminin Khadijah beriman, putri-putri Nabi semua beriman, pembantu Nabi, budak Nabi beriman. Jadi dekat-dekat dulu nih dakwah itu. Jadi ini harus kita contoh. Jangan kita koar-koar di luar. Nah, dakwahi dulu keluarga kita pelan-pelan dengan penuh kesabaran. Yang bandel biasa kita terus nasihati. Nah, mulai wahyu berturut-turut turun ke rumah. Nah, jadi dari kejadian Gua Hira ini semakin disemangatkan oleh Ummul Mukminin Khadijah Rasulullah. Terbayang oleh Ummul Mukminin Khadijah ini memang sesuatu yang berat. Sampai begitu ini sudah meluas, anak Rasulullah dibatalkan pernikahannya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nggak mau lagi orang untuk berhubungan lagi dengan keluarga Rasulullah. Mereka diboikot dan pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Selama 3 tahun itulah Rasulullah, Bani Hashim, paman Nabi, makan dedaunan, kelaparan selama 3 tahun. Nah, itulah susahnya dakwah Islam ini. Makan daun selama 3 tahun. Ummul Mukminin Khadijah, dia yang menanggung makan orang-orang miskin yang beragama Islam itu sampai habis harta beliau ini. Ini tanggung jawab yang besar. Makanya kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sampaikan berita gembira kepada Khadijah bahwa dia disediakan sebuah rumah permata di surga. Di situ tidak ada kebisingan, di situ tidak ada kelelahan.
Jadi dipuji oleh Allah sikap Ummul Mukminin Khadijah ini melalui malaikat Jibril khusus, langsung disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah rumah Khadijah di surga. Nah, jadi makin keras siksaan, tidak boleh lagi transaksi jual beli pernikahan, dibatalin pernikahan anak Rasulullah dengan keluarga Abu Lahab waktu itu. Nah, makin semua sulit, kelaparan, mereka makan dedaunan selama 3 tahun. Harta Rasulullah habis. Jadi Rasulullah ini tetap sabar, tetap tabah menyampaikan dakwah walaupun dalam keadaan lapar. Sampai akhirnya pemboikotan itu berakhir. Nah, siapa nih yang merobek itu? Namanya Mut'im bin Adi. Dia robek perjanjian itu, nggak senang. Dia dengan cara orang Quraisy memperlakukan Bani Hashim. Nah, akhirnya berakhir masa pemboikotan, tetapi Rasulullah tertimpa kesedihan. Kesedihan yang pertama, wafatnya paman beliau Abu Thalib dalam keadaan musyrik. Padahal jasa besar terhadap Islam, menanggung kelaparan dengan dakwah Islam, dia yang memasang badan untuk membela Rasulullah. Tapi begitu dia dalam keadaan sakit, dituntun Rasulullah untuk bersyahadat, Abu Lahab dan Abu Jahal mempengaruhinya, sehingga dia menggelengkan kepalanya, tidak mengucapkan kalimat syahadat. Itu yang membuat Rasulullah sedih. Nah, belum lama Abu Thalib meninggal. Waktu Rasulullah pulang ke rumah, dia lihat Ummul Mukminin Khadijah terduduk dan berusaha menyambut Rasulullah, tapi badan sudah tidak kuat, menggigil. Langsung dikejar Rasulullah, duduklah Ummul Mukminin Khadijah, duduklah, tidak perlu menyambut aku. Langsung Ummul Mukminin Khadijah menangis. Kata Rasulullah, wahai Khadijah, apakah kau menangis karena kau menyesal bersuamikan aku? Dulu kau kaya raya dan terpandang. Semenjak menikah dengan aku, hartamu habis, kau tidak lagi dipandang orang. Keperkataan Ummul Mukminin Khadijah ini yang selalu terkenang oleh Rasulullah. Tidak suamiku, tidak ya Rasulullah. Aku menangis karena aku melihat perjuangan dakwahmu masih panjang. Sementara aku tidak punya harta lagi untuk menolongmu. Jika aku mati terlebih dahulu ya Rasulullah, dan kau akan berdakwah menyeberangi lautan, tolong gali kuburku, susun tulang belulangku, injak, jadikan jembatanmu. Nah, itu yang selalu terkenang oleh Rasulullah SAW. Meninggallah 2 pilar yang menguatkan Rasulullah. Sedih hati Rasulullah, anak masih kecil-kecil, dakwah harus terus jalan. Jadi berat cobaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sekalipun beliau seorang nabi, tetap Allah memberikan cobaan kepada beliau. Lama Nabi tidak mau berumah tangga, nggak mau cari yang lain. Tetapi keluarga menyarankan, karena Rasulullah sibuk berdakwah, ini anak masih kecil-kecil, siapa yang akan menjaga anak ini? Nah, atas desakan keluarga, akhirnya Rasulullah menerima ketika ditawarkan seorang perempuan yang banyak merasakan penderitaan di dalam Islam ketika dia berhijrah bersama suaminya, dan umurnya juga sudah lanjut. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 71. Perempuan itu adalah Saudah binti Zam'ah. Jadi jangan dikira istri kedua Rasulullah itu langsung Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin Aisyah memang dilamar, tetapi bukan untuk tinggal bersama Rasulullah. Jadi Rasulullah butuh yang mengasuh anak-anaknya. Makanya dia nikahilah Saudah binti Zam'ah, seorang yang sudah lanjut usia. Jadi kalau kita pikir-pikir, orang mengatakan Rasulullah itu nikahnya kerjanya. Kalau Rasulullah bergerak atas perintah wahyu, bukan hawa nafsu. Kalau memang mau, mending pilih yang gadis. Tapi Rasulullah tidak Aisyah dulu, langsung ke Saudah binti Zam'ah, perempuan tua memang untuk menjaga anak. Tetapi ingat, tidak berkurang rasa cinta Rasulullah kepada Saudah, karena mengingat jasa Saudah dan suaminya Sakran yang meninggal ketika mereka berhijrah ke Habasyah. Nah, jadi bukan tidak punya kelebihan Saudah ini, selain dia tabah, dia ini pintar, dan dia telah kenyang dengan penderitaan berhijrah. Nah, inilah bab kedua dari kitab Bilik-Bilik Cinta Rasulullah SAW, dan akan kita sambung dengan bab yang ketiga insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.